segera kita umumkan. Doain aja mudah-mudahan minggu ini kita bisa umumin. This is very good news. I'm happy. Good player. But he's definitely back in training, and our question is just how many days he needs to get his full fitness. I believe if there is a chance he will take it. Persib Bandung umumkan 3 pemain baru jadi kejutan jelang lawan Semen Padang. Saat ini sepak bola nasional tengah dalam pergelaran BRI Super League 2025-2026. Dalam mengarungi kompetisi musim ini, Persib mempersiapkan skuad terbaik untuk menghadapi laga pekan pertama melawan Semen Padang. Persib Bandung telah mendatangkan 3 pemain muda yang akan menjadi kejutan musim ini. Para pemain muda tersebut berasal dari Akademi Persib, yakni Emraka Syafaka Bilhuda, Kevin M. Islami Pasa, dan Ataya Zahran. Ketiganya memiliki posisi yang berbeda-beda. Emraka Syafaka berposisi sebagai kiper, Kevin memiliki posisi back, dan Ataya sebagai penyerang. Untuk Emraka Syafaka sebelumnya ikut menjadi bagian di skuad timnas U17 Indonesia pada FC U17 Asian Cup 2025. Hanya saja dirinya tidak mendapatkan kesempatan bermain atau hanya menjadi cadangan. Ketiga pemain tersebut menandatangani kontrak profesional dengan tim senior Persib untuk kompetisi musim 2025-2026. Manajemen Persib Bandung memberikan kontrak selama 3 tahun untuk ketiganya. Hal ini selaras dengan komitmen Persib terkait pembinaan pemain muda yang memiliki potensi untuk terus berkembang. Mereka dipromosikan ke tim senior karena dinilai memiliki potensi dan menjadi tambahan kekuatan bagi skuad utama Persib. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengaku bangga karena Akademi Persib terus menghasilkan pemain-pemain yang tidak hanya memiliki kemampuan teknik yang baik tapi juga berkarakter. Sebelum menandatangani kontrak, ketiga pemain itu sudah berlatih bersama tim senior. Bahkan mereka sempat dimainkan dalam turnamen Piala Presiden 2025 lalu. Aditya mengatakan kontrak profesional untuk 3 pemain muda tersebut sebagai upaya klub untuk terus melakukan regenerasi para pemain Persib dan berkontribusi terhadap sepak bola tanah air. Persiapan lawan Semen Padang makin matang, chemistry skuad Persib bisa bersaing di level Asia. Meski tim didominasi oleh pemain baru, pelatih Persib Pujan Hodak fokus mengasah chemistry tim, terutama untuk menghadapi Semen Padang dalam laga perdana kompetisi BRI Super League 2025-2026 dan juga akan berkompetisi di level Asia dalam AFC Champions League 2. Persib diketahui banyak mendatangkan pemain baru. Dari di belakang ada 3 pemain asing baru, yaitu Joe Cesar, Patricio Matricardi, dan Fred Smutros. Kami masih harus memperbaiki tim ini. Sekarang kami fokus di penyerangan. Kami juga sedikit melatih di pertahanan karena pada dasarnya kami memiliki 3 bek baru. Jadi mereka harus lebih saling mengerti, kata Pujan Hodak pada Jumat 8 Agustus. Selain itu, Hodak juga menyoroti pentingnya adaptasi antar pemain di lini tengah. Sebab 2 dari 3 gelandang utama merupakan pendatang baru, yakni Lucho Goicoechea dan William Marsilio. Persib juga tengah dihadapkan dengan kondisi beberapa pemain yang masih menjalani pemulihan seusai laga uji coba seperti Ramon Tanke dan Sadi Ramdhani. Pujan Hodak berharap para pemain itu bisa kembali dalam waktu dekat dan segera memperkuat tim. Pelatih asal Kroasia ini memastikan anak asuhnya sudah memiliki kedekatan satu sama lain dan terus menunjukkan perkembangan positif di setiap lini. Hal tersebut diyakini Hodak sebagai modal yang sangat baik untuk Marco dan kawan-kawan dalam mengarungi terjalannya jalan kompetisi. Meski masih dalam tahap pembentukan, Hodak menilai perkembangan chemistry antar pemain Persib cukup menjanjikan. Chemistry tim kami terus terjalin lebih baik setiap harinya. Sesama pemain kini sudah saling memahami dan itu tentunya bagus, kata pelatih yang telah membawa Persib meraih gelar juara Liga 1 2 musim berturut-turut itu. Hodak pun mengusung target kemenangan pada laga pembuka Super League kontra Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 9 Agustus. Menurutnya, hasil positif di laga pembuka akan sangat menentukan tingkat kepercayaan diri skuadnya dalam menjalani laga berikutnya. Beckham tebar Saywar, laga perdana Super League jadi pembuktian. Gelandang serang Persib Beckham Putra Nugraha siap membawa timnya meraih kemenangan di laga perdana melawan Semen Padang. Menurut Beckham Putra, para pemain skuad Maung Bandung sudah semakin kompak karena telah melakukan persiapan matang. Salah satunya tes di Thailand, dan salah satu buktinya bisa memenangkan pertandingan di laga uji coba melawan klub asal Australia Western Sydney Wanderers dengan skor tipis 1-0. Menurut Beckham, timnya bermain cukup baik pada laga tersebut. Para pemain kompak dari bertahan sampai ke depan.
Dengan segala persiapan itu, ia dan timnya siap memenangkan pertandingan di laga perdana melawan Semen Padang di Indonesia Super League 2025-2026. Dan pertandingan itu tinggal menunggu waktu saja. Hanya perlu ditingkatkan beberapa step lagi, saya yakin tim kami akan lebih baik. Jadi saya pikir ini modal bagus untuk melawan Semen Padang, dan saya serta tim pun sudah siap untuk memulai pertandingan pertama nanti, ucapnya. Pengakuan terlarang Sadil Ramdhani jadi senjata baru Maung Bandung. Sementara itu, pemain anyar skuad Pangeran Biru, Sadil Ramdhani menyampaikan pengakuan yang mengejutkan. Sadil pulang ke Indonesia usai 4,5 tahun merumput di Liga Malaysia. Winger asal Sulawesi Tenggara tersebut bergabung klub asal Malaysia Sabah FC pada 2021. Namun, dua Indonesia itu hanya bekerja sama kurang dari semusim, sang pelatih dipecat sebelum musim itu selesai. Pelatih pengganti Kurniawanlah yang berjasa membuat performa Sadil menginjak level berikutnya. Pelatih tersebut yaitu sosok legendaris Malaysia, Dato' Ong Kim Swee. Di tangan Ong Kim Swee, Sadil mengalami periode terbaik dalam karirnya selama 3 tahun. Sadil mencatatkan 22 gol dan 30 assist dalam 88 laga bersama Sabah FC, sebagian besar di bawah sang Dato' Ong Kim Swee. Kebersamaan Sadil dan Ong berakhir setelah kontrak sang pelatih habis pada November 2024. Ong kemudian hijrah ke Indonesia untuk menangani Persis Solo setelah menyelamatkan klub tersebut dari degradasi yang kini menunggangi Persik Kediri. Adapun Sadil mengikuti jejak Ong ke Indonesia dengan menerima tawaran Persib Bandung untuk 2025-2026. Mungkin itu faktor utama eksodus pemain Sabah FC dengan ketiadaan juru latih Dato' Ong Kim Swee. Apa yang kami rencanakan ke depan itu jelas ketika bersama Dato' Ong, ujar Sadil di Astro Arena. Menurutnya, semua pemain yang pernah dilatih Dato' Ong saat ia masih membela klub lamanya, Sabah FC, selalu menunjukkan motivasi tinggi. Di Malaysia, klub-klub hanya berebut peringkat 2 atau 3 lantaran puncak klasemen selalu dikuasai Johor Darul Takzim. Sabah mencapai peringkat 3 Liga Malaysia dalam 3 musim beruntun pada 2022, 2023, dan 2024-2025. Walaupun kami di kedudukan 3 atau 5 terbaik, kami patut bersyukur karena bagi saya, JDT sangat bagus untuk dilawan, terangnya. Kini bersama Persib Bandung, Sadil berada di klub yang sedang berusaha menjadi JDT-nya Indonesia. Maung Bandung sudah mencaplok 2 musim beruntun titel Liga 1 Indonesia yang kini menjadi Super League. Mereka juga dilatih oleh mantan juru latih JDT Bojan Hondak.